selamat pagi. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai jurnal umum, teman-teman. Nah, jurnal umum apa sih? Pasti teman-teman bertanya kan? Dan bagaimana langkah-langkah membuat jurnal umum? Dan perusahaan dan itu seperti apa? Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka lebih baiknya kita menjaga protokol kesehatan teman-teman. Oke, baiklah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Sebelumnya sudah pernah dengar nggak dengan nama jurnal umum atau pernah kepikiran nggak apa sih pengertian dari jurnal umum ini? Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari jurnal umum itu sendiri. Jurnal umum adalah bagian dari jenis jurnal akuntansi lainnya seperti jurnal penduduk, jurnal penyesuaian, jurnal khusus, dan juga jurnal pembalik yang digunakan untuk mendukung pencatatan kegiatan dagang dan juga kegiatan jasa. Secara sederhananya, jurnal umum ini adalah media ataupun alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dalam suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Jurnal umum adalah bagian dari jurnal perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa yang digunakan oleh pebisnis untuk mengelola keuangannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan dagang. Jadi, jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh kegiatan transaksi keuangan yang terjadi akibat kegiatan perdagangan seperti penjualan barang dagangan, pembelian barang dagangan, pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli ataupun yang sudah dijual yang disebut dengan retur, kemudian potongan atas penjualan dan pembelian. Membuat jurnal umum perusahaan dagang. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat jurnal dengan benar yaitu kita harus memahami dahulu persamaan dasar akuntansi melalui rumus yaitu aset sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurang beban. Nah, dengan memahami persamaan dasar akuntansi ini dapat membantu kita untuk mengelompokkan akun seperti persediaan, piutang usaha, aset, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan bukti transaksi pada bisnis. Adapun bukti ini merupakan dasar dalam mendukung pencatatan jurnal perusahaan dagang. Adapun contoh transaksi antara lain seperti faktur, invoice, nota, kwitansi, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu periksa bukti transaksi. Setelah mengumpulkan bukti, maka bukti tersebut dilakukan untuk memeriksa dan mengelompokkan transaksi. Karena tidak semua transaksi dapat dicatat ke dalam jurnal perusahaan dagang. Dengan adanya pencatatan transaksi dapat merubah posisi keuangan dengan nilai satuan moneter. Selain itu, identifikasi ini dilakukan agar pencatatan yang dilakukan secara benar. Langkah terakhir yaitu kita melakukan proses pencatatan jurnal umum perusahaan dagang melalui transaksi yang didapatkan. Biasanya sistem pencatatan ini dipakai dengan double entry, di mana double entry ini bukan untuk mencatat setiap transaksi dan berdampak pada posisi keuangan yaitu debit dan kredit yang harusnya berjumlah sama. Perbedaan jurnal umum metode perpetual dan metode fisik. Perlu kita ketahui dahulu bahwa pencatatan jurnal umum di perusahaan dagang memiliki dua metode, yaitu yang pertama metode perpetual dan metode fisik. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang jurnal metode fisik. Oke, sebelumnya kita harus tahu tuh apa itu metode fisik. Jadi, metode fisik itu adalah yang selalu digunakan oleh perusahaan barang dagangan yang relatif murah dan sering terjadi. Nah, di dalam metode fisik ini, akun persediaan barang dagangan tidak boleh didebet ketika terjadi transaksi pembelian. Begitu juga sebaliknya, dan tidak boleh dikredit ketika terjadi transaksi penjualan barang dagang. Jadi, jika terjadi transaksi akun pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian, sedangkan transaksi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Selanjutnya ada 14 transaksi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Jurnal yang dipakai yaitu pembelian pada kas. Yang kedua,
pembelian barang dagangan secara kredit, yang dimana jurnal yang dipakai yaitu pembelian pada utang dagang. Yang ketiga, yaitu pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai. Jurnal yang dipakai yaitu kas pada retur pembelian dan potongan harga. Lalu yang keempat, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit. Lalu jurnal yang dipakai yaitu utang dagang pada retur pembelian dan potongan harga. Yang kelima, yaitu penjualan barang dagang secara tunai, dan jurnal yang dipakai yaitu kas pada penjualan. Dan yang keenam, yaitu penjualan yang barang dagangan secara kredit, maka jurnal yang dipakai yaitu piutang usaha pada penjual. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai. Nah, jurnal yang dipakai yaitu retur penjualan dan potongan harga pada kas. Yang kedelapan, yaitu penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Maka jurnal yang dipakai yaitu retur penjualan dan potongan harga pada piutang dagang. Oke, selanjutnya yang kesembilan, yaitu pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Dan jurnal yang dipakai yaitu beban angkut pembelian pada kas. Yang ke-10, pembayaran beban angkut barang yang dijual. Dan jurnal yang dipakai yaitu beban angkut penjualan di debit pada kas di kredit. Yang ke-11, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Jurnal yang dipakai yaitu utang dagang pada kas. Yang ke-12, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Nah, jurnal yang dipakai yaitu apa? Yaitu utang dagang di debit, kas di kredit, dan potongan pembelian di debit. Yang ke-13, penerimaan pelunasan piutang tanpa adanya potongan. Nah, jurnal yang dipakai yaitu kas di debit pada piutang dagang di kredit. Dan yang terakhir, yaitu transaksi penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan, yang dimana jurnalnya itu kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jurnal umum metode perpetual. Dalam metode ini, ketika terjadi transaksi pembelian barang dagang, maka akan mendebitkan akun presiden barang dagang. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka akan mengkreditkan akun presiden barang dagang. Dalam penerapannya, metode periodik lebih mudah untuk dijalankan. Kelebihan metode perpetual adalah kecepatan pencatatan dan kecepatan informasi yang lebih baik daripada metode periodik. Sistem perpetual tidak mencatat akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian ke dalam jurnal. Akun-akun tersebut digantikan dengan akun presiden barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan atau HPP. Contoh transaksi metode perpetual. Yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai. Jurnalnya itu presiden barang dagang pada kas, presiden barang dagang di debit dan kas di kredit. Dan yang kedua, pembelian barang dagang secara kredit. Jurnalnya yaitu presiden barang dagang pada utang dagang, presiden barang dagang di debit dan utang dagang di kredit. Dan yang ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai. Jurnalnya itu kas pada persediaan barang dagang, kas di debit, dan persediaan barang dagang di kredit. Dan yang keempat, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit. Jurnalnya itu utang dagang pada persediaan barang dagang, utang dagang di debit, dan persediaan barang dagang di kredit. Dan yang kelima, yaitu penjualan barang dagang secara tunai. Jurnalnya itu kas penjualan, kas pada penjualan, dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, kas di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Dan yang keenam, yaitu penjualan barang dagang secara kredit. Piutang dagang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Dan yang ketujuh, yaitu penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai. Jurnalnya itu retur penjualan dan potongan harga pada kas, dan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan.
retur penjualan dan potongan harga di debit dan kas di kredit, dan persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Selanjutnya yaitu ke-8, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Jurnalnya itu retur penjualan dan potongan harga pada piutang dagang dan persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Retur penjualan dan potongan harga di debit, piutang dagang di kredit, dan persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Dan yang ke-9 yaitu pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada kas, persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Dan yang ke-10 pembayaran beban angkut barang yang telah dijual. Jurnalnya itu beban angkut penjualan pada kas, beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit. Dan yang ke-11 yaitu pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Jurnalnya itu utang dagang pada kas, utang dagang itu di debit dan kas di kredit. Dan yang ke-12 yaitu pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Jurnalnya itu utang dagang pada kas dan persediaan barang dagang. Utang dagang di debit, kas di kredit, dan persediaan barang dagang di kredit. Dan yang ke-13 yaitu penerimaan pelunasan piutang tanpa adanya potongan. Jurnalnya itu kas pada piutang dagang, kas di debit, dan piutang dagang di kredit. Dan yang ke-14 yaitu penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan. Jurnalnya yaitu kas potongan penjualan pada piutang dagang, kas di debit, piutang penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Berikut ini ada beberapa transaksi perusahaan dagang. Ubahlah ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual dan metode fisik. Pada tanggal 1 Februari 2020, dibeli barang dagang 10 set album dari PT EXO secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 seharga 10 juta rupiah. Tanggal 2 Februari, dijual barang dagang kepada UD NCT secara kredit sebanyak 5 set mainan anak-anak seharga 5 juta rupiah dengan syarat penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualan seharga 4 juta rupiah. Pada hari berikutnya, pada tanggal 3 Februari 2020, diterima kembali barang dagang 2 set album dari UD NCT karena kualitasnya tidak baik seharga 2 juta rupiah dengan harga pokok penjualan seharga 1.600.000 rupiah. Pada tanggal 10 Februari, dibayar utang kepada PT EXO atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari 2020. Pada tanggal 12 Februari 2020, diterima pelunasan piutang dari UD NCT atas penjualan barang dagang pada tanggal 2 Februari 2020. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membuat jurnal dengan metode fisik. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari dibeli barang dagang secara kredit dengan harga 10 juta. Jurnalnya yaitu pembelian di debit sebesar 10 juta dan utang dagang di kredit sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 2 Februari dijual barang dagang secara kredit dengan seharga 5 juta. Maka jurnalnya yaitu piutang dagang di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 3 Februari diterima kembali barang dagang dengan seharga 2 juta, yaitu jurnalnya retur penjualan dan potongan harga di debit sebesar 2 juta pada piutang dagang di kredit sebesar 2 juta. Di tanggal 10 Februari terjadi diskon pembelian dikarenakan syarat pembayaran pada tanggal 1 Februari yaitu 2/10 N/30, di mana belum melewati batas hari diskon pembelian. Nah, jadi perhitungannya yaitu 10 juta dikali dengan 2%, maka diskon pembeliannya sebesar 200.000. Maka jurnalnya yaitu utang dagang di debit sebesar 10 juta,
Lalu kas dikredit sebesar 9.800.000 dan potongan pembelian sebesar 200.000. Tanggal 12 Februari diterima pelunasan utang atas penjualan barang secara kredit di tanggal 2 Februari. Untuk transaksi pada tanggal 12 Februari terjadi diskon penjualan karena pembayaran transaksi pada tanggal 2/10 N/30 sehingga belum melewati batas diskon penjualan. Pada tanggal 3 Februari telah terjadi retur penjualan seharga 2 juta sehingga terjadi pengurangan piutang sebesar 2 juta. Maka perhitungan diskon penjualan yaitu sebesar 3 juta dikali dengan 2%, maka 60.000 itu merupakan diskon penjualannya. Maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 2.940.000, kemudian potongan penjualan dan piutang dagang sebesar 3 juta dikredit. Jurnal umum metode perpetual. Jurnal transaksi pada tanggal 1 Februari atas pembelian secara kredit. Jurnalnya yakni persediaan barang dagangan didebit sebesar 10 juta rupiah, hutang dagang dikredit sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnal transaksi pada tanggal 2 Februari atas penjualan secara kredit, jurnalnya yakni yang pertama, piutang dagang didebit sebesar 5 juta rupiah, kemudian penjualan dikredit sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, harga pokok penjualan didebit sebesar 4 juta rupiah dan persediaan barang dagangan dikredit sebesar 4 juta rupiah. Untuk total harga pokok penjualan sudah diketahui di dalam soal. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 3 Februari, yakni transaksi atas penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual pada tanggal 2 Februari, yakni jurnalnya yang pertama, retur penjualan dan potongan harga didebit sebesar 2 juta rupiah, kemudian piutang dagang dikredit sebesar 2 juta rupiah. Dan jurnal yang kedua, persediaan barang dagangan didebit sebesar 1.600.000 rupiah dan harga pokok penjualan dikredit sebesar 1.600.000 rupiah. Untuk total harga pokok penjualan juga sudah diketahui di dalam soal. Kemudian untuk jurnal transaksi pada tanggal 10 Februari atas pelunasan hutang dagang atas transaksi pada tanggal 1 Februari. Jurnalnya yakni hutang dagang didebit sebesar 10 juta rupiah, kemudian kas dikredit sebesar 9.800.000 rupiah, kemudian persediaan barang dagangan dikredit sebesar 200.000 rupiah. Nah, total persediaan barang dagangan untuk diskon pembelian dari mana? Begitu kan? Nah, perhitungan diskon pembelian yakni 10 juta dikali dengan 2%, hasilnya 200.000 rupiah. Nah, 2% itu dari syarat pembayaran atas pembelian secara kredit. Nah, mengapa mendapatkan potongan? Yakni karena pembayaran utang belum melewati batas hari diskon, sehingga si pembeli mendapatkan diskon sebesar 2%. Kemudian selanjutnya yakni untuk jurnal pada tanggal transaksi 12 Februari, yakni penerimaan pelunasan piutang atas transaksi pada tanggal 2 Februari, yakni jurnalnya adalah kas didebit sebesar 2.940.000 rupiah, potongan penjualan didebit 60.000 rupiah, piutang dagang dikredit sebesar 3 juta. Nah, dari mana total harga pokok penjualannya, potongannya, begitu kan? Perhitungan potongan penjualannya itu yakni 3 juta dikali dengan 2%, hasilnya 60.000. 2% itu dari syarat pembayaran penjualan secara kredit. Nah, itu diterima sebelum melewati batas hari potongan penjualan, sehingga si penjual berhak mendapatkan potongan diskon sebesar 2% sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan.